Resume kelompok 1 tentang perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Sumber daya manusia atau biasa disebut dengan SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Sikula mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Lebih lanjut, Schuler dan Walker pada tahun 1990 menyebutkan bahwa perencanaan SDM meliputi 5 tahapan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan, yang kedua, peramalan keperluan atau syarat dasar SDM, yang ketiga, menilai keahlian yang telah dimiliki dan karakteristik penawaran internal lainnya, yang keempat, menentukan kebutuhan utama SDM, dan yang kelima, mengembangkan rencana aktivitas kegiatan dan program untuk memastikan penempatan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Perencanaan SDM yang tepat sasaran akan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Perencanaan SDM yang baik akan menimbulkan sikap positif dalam diri karyawan. SDM yang kompeten akan didapatkan dengan perencanaan yang terarah. Sistem SDM yang baik mampu meningkatkan koordinasi antar karyawan dan juga menciptakan atmosfer kerja yang nyaman dan kondusif. Perencanaan sumber daya manusia harus bertitik tolak dari pengkajian terhadap faktor-faktor tersebut. Perencanaan SDM merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan SDM organisasi dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Sedangkan strategi SDM adalah seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer SDM dan manajer lini untuk menyelesaikan masalah bisnis yang terkait dengan manusia. Perusahaan harus benar-benar memperhatikan kualitas dan kompetensi SDM yang dimiliki dengan cara mengelola SDM yang ada untuk dikembangkan melalui proses pendidikan dan pelatihan. Dalam mengatur sumber daya manusia dalam perusahaan, pasti akan ditemui berbagai kendala atau masalah yang akan menghambat jalannya kegiatan bisnis perusahaan. Bagi suatu perusahaan, sangat penting untuk melengkapi informasi profil para karyawan seperti informasi dasar, riwayat pekerjaan, detail gaji, dan yang lainnya, agar data yang dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan keadaan karyawan saat ini. Sayangnya, banyak organisasi yang tidak memiliki data yang akurat terkait jumlah pegawai yang masuk dan keluar serta ketidakhadiran pegawai dalam kurun waktu tertentu. Banyak perusahaan yang tidak memiliki catatan dan informasi ketenagakerjaan yang baik, persediaan mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM. Hal ini menjadi kendala proses PSDM yang baik dan benar. Memberikan pelatihan kerja terhadap karyawan merupakan investasi penting yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, resume kelompok yang kedua tentang analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Analisis berarti sifat uraian, penguraian, atau kupasan, sedangkan pekerjaan adalah barang yang dilakukan atau diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya. Tugas, kewajiban, hasil bekerja atau perbuatan, sedangkan pekerjaan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Analisis pekerjaan merupakan langkah awal dalam rangka perekrutan sumber daya manusia yang sesuai dengan jabatannya. Dunia pendidikan sangat perlu menerapkan analisis pekerjaan yang telah mapan di dunia bisnis ataupun perusahaan ini.
Analisis pekerjaan ini sangat penting dalam menentukan pekerjaan semua karyawan, mengingat profesionalitas kinerja karyawan sangat ditentukan dari bagaimana akuratnya analisis pekerjaan dalam suatu organisasi, perusahaan, ataupun sekolah. Informasi di dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan yang berisi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat digunakan untuk menetapkan volume kerja setiap unit kerja, yang jika dihimpun akan menjadi volume kerja organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya dapat diperhitungkan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk dapat melaksanakannya secara tuntas, efektif, dan efisien. Analisis pekerjaan dapat digunakan untuk pengadaan tenaga kerja melalui kegiatan rekrutmen dan seleksi. Di antaranya adalah untuk memilih metode dan instrumen yang akan digunakan. Untuk pekerja baru termasuk juga yang dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi atau dipindahkan pada jenjang yang sama, baginya diperlukan kegiatan pelatihan yang juga kegiatan manajemen SDM. Analisis pekerjaan ini dapat digunakan untuk menyusun kurikulum dan petunjuk materi yang harus dipelajari peserta pelatihan agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Analisis pekerjaan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilannya masing-masing sesuai dengan karir yang diinginkan di masa depan. Informasi dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan dapat dipergunakan untuk melakukan evaluasi pekerjaan guna menentukan beban dan volume kerjanya, wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka menyusun struktur pengupahan yang kompetitif. Informasi hasil analisis pekerjaan dapat digunakan oleh para manajer, supervisor, dan petugas manajemen SDM dalam kegiatan memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pekerja yang memerlukannya. Bimbingan penyuluhan itu dilakukan sebagai usaha memperbaiki kekurangan pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam mendukung tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi. Pentingnya analisis pekerjaan ini merupakan bentuk ideal kinerja karyawan dan bentuk ideal dari mutu produk yang diinginkan. Tujuan dari dilakukannya analisis pekerjaan adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Selain itu, tujuan analisis pekerjaan juga dalam keperluan eksistensi dan produktivitas perusahaan akan tercapai seperti yang telah direncanakan yang tertuang dalam perencanaan perusahaan atau bahkan produktivitasnya melebihi dari apa yang telah direncanakan. Analisis pekerjaan juga dipakai untuk berbagai tujuan, baik sektor publik maupun sektor swasta. Resume kelompok yang ketiga tentang desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses di mana penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan dalam melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Job design atau desain pekerjaan merupakan pembagian atau pendistribusian pekerjaan yang ada pada suatu organisasi kepada para anggota organisasi atau karyawan. Desain pekerjaan merupakan proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, teknik yang akan digunakan dalam melaksanakan tugas tersebut, dan cara pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lain dalam perusahaan. Desain pekerjaan berupaya memadukan tugas, fungsi, dan hubungan balas jasa dan kualifikasi pekerja yang diisyaratkan untuk setiap pekerjaan. Saat ini, serikat pekerja hanya memiliki sebuah situs komite karyawan menjadi organisasi yang lebih solid dengan membawa kepentingan hakiki dari hak dan kewajiban sebenarnya dari para karyawan. Klasifikasi pegawai. Klasifikasi pekerjaan memungkinkan perusahaan untuk mengkompensasi karyawan menurut tugas, tanggung jawab, dan kesulitan peran mereka. Klasifikasi pegawai yang benar dapat meningkatkan hubungan baik antara majikan dan stafnya, serta membantu perusahaan yang mematuhi hukum tenaga kerja. Ada 3 cara mengklasifikasi pegawai. Pegawai diklasifikasikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ini mengelompokkan pegawai ke dalam kategori yang bebas dan tanpa pengecualian. Yang kedua, para majikan menggunakan ini untuk menggolongkan pegawai sebagai pekerja part-time atau full-time.
Karyawan yang bekerja full-time memiliki jadwal yang teratur, 4 jam kerja per minggu. Yang ketiga, lamanya pekerjaan mengartikan suatu posisi sebagai sesuatu pekerjaan yang permanen, sementara atau khusus. Peranan Departemen Sumber Daya Manusia, Human Resource Department atau biasa disebut HRD atau Departemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bagian atau unit yang biasanya menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Resum kelompok yang keempat, tentang rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen menurut Matis dan Jackson adalah proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi. Selain dari pemaparan di atas, rekrutmen sendiri juga memiliki kaitan erat dengan suatu aktivitas yang mempengaruhi jumlah dan jenis pelamar. Apakah pelamar tersebut kemudian menerima pekerjaan yang ditawarkan? Selain itu, proses seleksi merupakan rangkaian tahapan khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa konsep dasar dari suatu rekrutmen adalah proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi agar tujuan serta cita-cita dari suatu perusahaan atau organisasi dapat tercapai karena perusahaan dijalankan oleh tenaga kerja terpilih setelah melalui proses seleksi. Diadakannya suatu rekrutmen ini pasti tidak terlepas dari suatu tujuan tertentu. Proses rekrutmen di banyak perusahaan di Indonesia menggunakan alur atau tahapan yang hampir sama. Searching process adalah proses untuk mendapatkan pelamar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Melalui sumber-sumber yang tersedia, selection process adalah proses untuk menyaring pelamar menjadikan kandidat sesuai dengan kriteria atau seleksi yang ada. Skill test merupakan tes yang menguji keahlian yang menunjang pelaksanaan pekerjaannya apabila calon tenaga tersebut diterima dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, bagi para calon tenaga yang memiliki keahlian lain yang menunjang pelaksanaan pekerjaan nanti ketika sudah diterima dalam organisasi atau perusahaan, maka calon tenaga kerja tersebut pastinya akan mendapat nilai tambahan yang bisa dipertimbangkan untuk diterima menjadi tenaga kerja. Pada tahap ini, para calon tenaga kerja yang telah lolos pada tahapan seleksi akan diwawancarai oleh manajer dan juga direktur secara langsung agar dapat ditempatkan pada posisi yang tepat. Medical check-up diperlukan oleh organisasi atau perusahaan yang melaksanakan perekrutan untuk mendapatkan informasi apakah calon pelamar pekerjaannya tersebut memiliki riwayat penyakit atau sedang mengalami sakit atau tidak. Resum yang kelima, tentang seleksi tenaga kerja. Seleksi merupakan bagian materi dari operasional manajemen sumber daya manusia, yaitu pengadaan atau procurement, sedangkan pengadaan itu sendiri terdiri dari perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, dan produksi. Proses seleksi merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Hal ini berarti telah berkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan dengan seleksi. Proses seleksi akan melibatkan proses menduga yang terbaik dari pelamar yang ada. Sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan tes. Jika pelamar tidak lulus pada suatu tes, maka tidak bisa melakukan tes berikutnya dan dinyatakan gugur. Sistem seleksi yang dilaksanakan dengan cara melamar mengikuti seluruh tes terlebih dahulu, kemudian tes apakah mencapai standar atau tidak. Dengan memperhatikan tujuan seleksi adalah untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang tepat dan sesuai dengan persyaratan jabatan, maka betapa pentingnya proses seleksi untuk memberikan akan sifat watak dan kemampuan para pelamar yang dibutuhkan. Perusahaan akan lebih cenderung untuk mencari calon tenaga kerja yang sudah berpengalaman dibanding calon tenaga kerja yang baru lulus sekolah.
Hasil penarikan tenaga kerja juga merupakan faktor yang harus diperhitungkan. Artinya semua langkah yang mesti diambil dalam proses seleksi tergantung pada hasil penarikan tenaga kerja. Selain itu, dalam penentukan jenis dan langkah-langkah dalam proses seleksi, beberapa macam faktor yang diperhatikan yaitu jika terdapat semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan sebaliknya. Pada saat rekrutmen bisa terjadi jumlah yang terjaring lebih kecil dari yang diharapkan. Dalam proses seleksi, masalah etik seringkali menjadi tantangan yang berat. Organisasi seleksi memiliki keterbatasan seperti anggaran atau fasilitas lainnya. Sebagai contoh besar kecilnya anggaran belanja pegawai menentukan berapa jumlah pegawai baru yang boleh direkrut. Budaya suatu daerah dalam memperlakukan masyarakatnya juga merupakan tantangan dalam proses seleksi. Diskriminasi masih sering ditemukan dalam merekrut pegawai yang disebabkan oleh warna kulit, ras, agama, dan sebagainya. Sistem seleksi yang efektif pada dasarnya memiliki 3 sasaran, yaitu seleksi yang baik dalam proses menemukan karyawan yang memiliki kompetensi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan penting karena proses seleksi akan mempengaruhi beberapa hal yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Tahap seleksi merupakan tahapan yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam pokok-pokok program seleksi yang pertama harus dilakukan adalah syarat jabatan harus ditentukan terlebih dahulu. Yang pertama tolak ukur, yang kedua penyeleksi, dan yang ketiga yang pelamar. Sekarang resume kelompok yang ke-6. Orientasi dan penempatan tenaga kerja. Penempatan merupakan penugasan atau penugasan kembali dari seseorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru, baik untuk karyawan yang baru diterima ataupun karyawan lama yang ditempatkan pada posisi pekerjaan yang baru. Perputaran karyawan merupakan derajat perpindahan yang melewati batas syarat kuantitas dan kualitas karyawan dari sebuah perusahaan. Secara umum, perputaran karyawan terjadi karena berbagai alasan sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan diri karena tidak betah dan ada tawaran kerja. Yang kedua, pensiun karena memang sudah waktunya sesuai dengan peraturan perusahaan. Yang ketiga, dipecat karena tidak disiplin atau berbuat tindakan yang melanggar aturan perusahaan. Yang keempat, promosi ke divisi cabang perusahaan di tempat lain yang lebih menarik di perusahaan lain. Definisi secara umum, orientasi karyawan merupakan suatu program yang dibuat dalam proses perusahaan yang memiliki tujuan untuk memperkenalkan karyawan baru pada pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja dan bagaimana kedudukan atau peranan karyawan dan organisasi dan karyawan lain dan kehidupan sosial, budaya, dan di lingkungan sekitar tempat kerja. Sebelum memulai pekerjaan, karyawan diberikan orientasi karyawan yang bertujuan untuk membantu karyawan agar dapat bekerja dengan baik, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerjanya dan pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa saat pertama kali seseorang bekerja di lingkungan baru, akan nampak bahwa orang tersebut tidak familiar dengan pekerjaannya. Situasi seperti itu juga terjadi pada mereka yang telah berpengalaman pada pekerjaannya. Orientasi adalah program yang dirancang untuk pegawai baru atau yang lulus seleksi, mengenal pekerjaan dan perusahaan tempatnya bekerja. Dengan kecemasan yang berkurang, mereka dapat lebih baik mempelajari kewajiban karyawan yang menerima orientasi cukup mempunyai harapan jabatan lebih realistis. Manfaat ini diperoleh karena program orientasi membantu seseorang memahami aspek sosial, teknis, dan kebudayaan tempat kerja. Program orientasi membantu mempercepat proses sosialisasi dan penerimaan menjadi kerjasama dalam kelompok. Manfaat lain yang dirasa penting yaitu orientasi diharapkan mampu mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung serta mengurangi kecenderungan
untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.